Shalom, berjumpa lagi dengan Langit Center. Hari ini kita bersama dengan Kak Lisa. Teman-teman, pada waktu itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Seketika Yesus menemuinya dan melepaskannya dari roh jahat tersebut, dia mengalami hal yang menakjubkan yang belum pernah dia rasakan dalam hidupnya. Sehingga dia memutuskan untuk ikut serta dalam perjalanan Yesus. Tetapi dalam Markus 5 ayat 18 dicatat bahwa pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Teman-teman, ketika Yesus menyuruhnya untuk pulang ke rumah dan menceritakan apa yang Tuhan telah perbuat padanya, itu merupakan tindakan bersaksi supaya banyak orang yang dapat mengenal Tuhan dari hidupnya. Kesaksian itu merupakan kesaksian yang nyata dan hidup ketika Yesus telah masuk dan bertata di hati manusia. Tema kali ini ialah bersaksi. Bersaksi ialah memandang penuh kepada Yesus, kemudian menceritakan kepada orang lain apa yang telah kita alami karena kasih Kristus. Seperti halnya yang dialami oleh orang Gerasa tadi. Dia sudah mengalami keselamatan dari Tuhan ketika Yesus mengusir roh jahat itu, dan dia mulai memberitakan apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ada banyak kesaksian yang bisa kita lakukan ketika kita sudah menjadi orang percaya. Bersaksi melalui perbuatan, bersaksi melalui kata-kata. Setiap kesaksian yang kita bagikan merupakan pengalaman berharga yang juga akan dirasakan setiap orang yang menerima Kristus di dalam dirinya. Kalau bagi kakak sendiri, Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia rela memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Sebuah pengorbanan yang luar biasa dan begitu besar, yang mampu mengalahkan segala kuasa, bahkan kuasa maut. Tanpa Dia, kita tidak bisa memperoleh kemenangan yang saat ini, khususnya kakak alami. Dulu sebelum menerima Kristus, begitu banyak pikiran yang ada di dalam hati dan pikiran kakak. Dan hal itulah yang sering kakak lakukan dan perbuat. Seringkali bukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, seperti berpikir buruk tentang orang lain, menghakimi, dan kehidupan yang penuh ketakutan. Tapi kakak terus mencari, seperti di dalam Filipi 3 ayat 10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ketika itu, Tuhan Yesus memimpin setiap langkah kakak. Itu terasa lebih menyenangkan dan membuat hari-hari jadi lebih bersukacita. Kini, Tuhan Yesus memiliki pengaruh yang jauh lebih besar di dalam hati, pikiran, dan hidup kakak sendiri. Karena kasih karunia-Nya telah menyelamatkanku. Hal itu terjadi karena pengenalan kita yang berubah akan kuasa kebangkitan Tuhan dan persekutuan dalam penderitaan, sehingga kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dalam hal-hal yang
bersifat kedagingan yang harus terus kita matikan di dalam Tuhan. Seperti juga di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mungkin banyak hal di dalam hidup kita yang kita pikirkan dalam pikiran kita sehingga menjadi pikiran-pikiran yang buruk. Mari kita mempercayai Dia. Mari kita mempercayai Tuhan, agar Tuhan yang terus-menerus bertahta dalam hati kita, sehingga setiap pikiran, perbuatan itu menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, supaya kita menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat dan mendengar kita. Adik-adik, milikilah Kristus dan bagikan kasih-Nya yang besar itu bagi orang lain. Selamat bersaksi, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.